Pesan analisa dampak lingkungan PT Freeport McMoran atau PT Freeport Indonesia. Dan analisa dampak lingkungan itu banyak orang belum paham, belum mengerti bahkan apa itu analisa dampak lingkungan. Nah, analisa dampak lingkungan areal tambang PT Freeport itu sangat menentukan program-program CSR-nya, program-program konsekuensi dari sebuah bisnis yang dilakukan. Dan ini saya sampaikan video ini kepada masyarakat saya, Mume, Kamoro, bahkan masyarakat tujuh suku yang terkena dampak langsung dari segala transaksi PT Freeport, Main ID, Inalum, dan berbagai perusahaan yang ada di areal tambang PT Freeport, Tembagapura pastinya, dan juga areal Daskan. Nah, ini penting sekali yang kita harus pahami betul tentang analisa dampak lingkungan. Dan analisa dampak lingkungan ini diatur dalam Undang-Undang AMDAL atau Peraturan AMDAL, Peraturan Menteri KLHK, dan juga dalam Undang-Undang Minerba 135 dan 136, di mana masyarakat pemilik hak ulayat dan korban permanen itu wajib hukumnya terlibat dalam sebuah transaksi bisnis atau analisa dampak lingkungan yang dilakukan. Karena bisnis ini bisa berjalan seketika AMDAL ini diizinkan oleh Menteri KLHK. Dan Menteri KLHK akan memberikan rekomendasikan izin seketika analisa dampak lingkungan tidak ada masalah. Tapi saat ini apa yang terjadi? Bahwa analisa dampak lingkungan ini belum melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat korban permanen, di mana Sing Warok itu wajib hukumnya harus terlibat dan dia adalah core-nya di dalam. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2020, sebenarnya pasca perubahan kontrak karya Freeport menuju ke izin usaha pertambangan khusus IUPK, itu harus semua sesuai dengan aturan dan diatur rapi. Nah, hal itu sudah bagus, tapi dia kelewat. Dia belum libatkan masyarakat pemilik hak ulayat. Karena komponen penting dalam AMDAL itu jalan atau tidak, itu harus masyarakat pemilik hak ulayat dan korban permanen itu harus ikut dalam sebuah persetujuan analisa dampak lingkungan tersebut. Nah, saat ini kita hati-hati. Pengalaman yang terjadi di tahun 1967 itu orang tua tanda tangan dengan cap jempol. Dan hal itu berlanjut di tahun 1972. Nah, itu juga cap jempol. Tahun 1997 itu baru ditandatangani oleh beberapa orang. Lemasa Lemasko termasuk di situ. Nah, 1997 itu dirubah lagi menjadi tahun 2020. Nah, 2020 ini banyak hal yang rasa aneh. Karena apa? Freeport mengambil orang sembarang di mana-mana dan memaksakan untuk mereka disosialisasi secara paksa, dan orang-orang yang tidak terkait dengan forum pemilik hak sulung itu masuk dan ikut menandatangani. Padahal seharusnya dari kontrak kerja menjadi IUPK itu harus semua sesuai dengan regulasi yang benar. Tapi ini bahaya. Seketika AMDAL tahun 2020 ini jalan, maka di situ Freeport sebagai kontraktor dan pemerintah, dalam hal ini Ibu Menteri Siti Nurbaya KLHK, telah melakukan pelanggaran berat, di mana dia serta-merta menyetujui tanpa melihat apa fakta yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang penting sekali.
Jadi seketika ada oknum-oknum Freeport yang datang mau mengambil orang dan mencaplok, maka tokoh-tokoh masyarakat harus sadar menolak hal itu. Harus dibicarakan baik, harus dibicarakan secara terbuka. Jangan tersembunyi-sembunyi dan mereka langsung tanda tangan seperti tahun-tahun lalu. 67, 1972, 1997, dan juga masuk ke 2020. 2020, 20 tahun, man. 20 tahun. Anda tanda tangan hari ini, 20 tahun kemudian baru Anda akan menentukan review atau melihat kembali lagi amdalnya. Jadi, Bapak Ibu yang nanti akan dipaksakan atau nanti akan diajak, itu pun harus ada dokumen. Dokumen apa? Kajian akademik, dan juga ada dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan bahwa dia layak dan duduk untuk mengkaji program-program apa. Di situ ada hak dan kewajiban. Setelah dia dapat haknya diukur, ditulis secara baik, maka dia punya kewajiban apa? Dia jaga Freeport selama 20 tahun. Ini yang harus ditempatkan pada posisi yang benar. Dan video kali ini saya sampaikan itu untuk menjadi perhatian kita. Ya, kita lihat fenomena yang terjadi, tetapi itulah fakta yang dimana saya harus cerita. Terima kasih.